kan mungkin kalau dia melapor, jangan dulu nanti bapak nggak kasih izin, nanti kasih nggak kasih izin. Tapi dia nekat, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kanda. Saya terharu jadi apa? Diberi izin dan malah mengatakan bahwa siap membuka. Alhamdulillah. Kita doakan Bapak Kepala Kantor mudah-mudahan terus berada di tengah kita sampai di penghujung nanti dia pensiun dan terus mendampingi kami sehat terus bersama keluarga. Kami ini ada kepala madrasah baru, saya kira sudah yang terakhir, jadi kami sudah 15 edukasi, tapi ada satu madrasah yang sampai hari ini tidak pernah, selama tahun pelajaran dulu sampai sekarang tidak pernah aktif, yaitu Emma Al-Sarman nanti. Jadi saya tadi bilang saya mau apalagi ini, saya sudah berbuat semaksimal mengkomunikasikan, tapi sepertinya dia tidak mampu mendelegasikan pekerjaan itu kepada orang lain, sementara yang bersangkutan tidak mampu juga hadir seperti itu. Jadi ini nanti RPP 1 lembar tidak tersampaikan. Cukup, sekali lagi terima kasih Pak Kando, mohon kesediaan sebentar membuka kegiatan ini, dan Ibu Kasih mohon sedikit memberikan penguatan dan pencerahan kepada kami terkait dengan MGMP wilayah Mandua. Dan terima kasih kepada Pak Dr. Madali Agil, MPD yang sudah siap dan meluangkan waktu hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kegiatan hari ini berkah buat kita semua. Dulu luar biasa. Oh terakhir Pak, terima kasih banyak Pak Kanda sudah merespon permintaan saya diberikan guru. Terima kasih guru yang saya minta, guru BK, guru penjas. Alhamdulillah ditambah guru ekonomi lebih luar biasa lagi. Dan yang karena ada informasi kemarin guru bahasa Arab akan dikeluarkan 1 orang, baru bisa didatangkan lagi guru ke sana. Saya langsung menghadap karena saya pikir inilah aset saya, 2 guru bahasa Arab. Sementara kami punya program di Mandua untuk perkampungan. Lebih kurangnya mohon maaf kami yang bisa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan keberanian Mandua sehingga mereka mampu mengadakan teman-teman, tak lain dan tak bukan adalah peningkatan mutu pendidikan. Kemudian yang kedua, ber-NGMP itu adalah menjalin silaturahim. Kami membayangkan dari seluruh pelosok di Sinjai Timur ini, malah di luar kecamatan, hadir berada di tempat kita ini, tak lain dan tak bukan yang pertama adalah silaturahimnya. Yang kemudian yang kedua adalah bagaimana mereka mendapatkan ilmu yang sebenarnya sudah ada, tetapi tinggal penyamaan persepsi. Kemudian yang ketiga bahwa tak lain dan tak bukan adalah menyatukan suatu persepsi untuk kita jabarkan di madrasah kita masing-masing. Karena apalah gunanya MGMP, apalah gunanya Induk KKM kalau kita tidak sama menyatukan persepsi dengan adanya kurikulum yang ada. Ya, saya kira itu inti daripada pelaksanaan kita, penyamaan persepsi. Jangan sampai induk KKM lain, wilayah binaan kita lain, akhirnya tidak satu pendapat apa yang kita mau bawakan. Tinggi-tingginya kepada keluarga besar Mandua yang telah berkreasi, berinovasi untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan terkhusus kepada pemateri, ini adalah pemateri andalan kita. Teman saya, teman seperjuangan saya, ya Pak Doktor, ini teman, dan kebetulan barangkali Pak Kanda dengan yang di sampingnya adalah saudara mereka waktu mereka berada di Bulukumba. Jadi ini memang sekamarnya kalau tidak salah, setetangga kepada keluarga besar Mandua, dan terkhusus kepada teman-teman tenaga pendidik yang ada di wilayah kita semua. Mari kita mengikuti kegiatan ini, mari kita menyamakan persepsi yang sama, mari kita tetap menjalin silaturahim, dan intinya adalah meningkatkan mutu pendidikan anak-anak kita di madrasah. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan. Terima kasih. Insya Allah Pak Kanduk sebentar akan juga memberikan arahan kepada kita, sekaligus membuka acara. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita, harapan kita, dan kemauan kita semua ya akan terrealisasi. Intinya adalah komunikasi di antara kita. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Adalah berbicara di hadapan mertua kita. Itu juga sulit saya lakukan ketika orang tua saya, mertua saya di situ. Seperti yang saya grogi. Kemudian yang kedua, berhadapan dengan orang cerdas. Seperti yang kita hadapi sekarang. Ini yang sangat sulit saya hadapi, saya lakukan. Kenapa?
semua apa yang ada di benak kita itu hilang, jadi blank. Apa yang saya katakan di hadapan orang-orang cerdas ini? Tapi karena suatu kewajiban yang harus saya laksanakan, sehingga saya harus berbicara. Ya. Yang pertama adalah tentu saya akan mengingat kembali bahwa dasar daripada lahirnya MGMP ini adalah bersumber dari Peraturan Menteri Agama nomor 60 tahun 2015 yang merupakan penyempurnaan dari nomor 90 ya, Perma 90 tahun 2013. Jadi jangan sampai tidak tahu kenapa kita dikumpul seperti ini, apa dasarnya. Jadi terkadang disepelekan persoalan seperti itu. Padahal ini sangat penting dalam satu organisasi. Ya, apa yang membiarkan kegiatan ini? Kenapa bisa tertimbul seperti ini? Nah, kemudian siapa yang harus duduk situ adalah ini adalah organisasi profesional. Ya, jadi kita ini adalah profesional semua di bidang kita. Apa tujuannya? Untuk menyamakan persepsi seperti yang sampaikan tadi. Ya. Menyamakan persepsi terkait dengan apa yang akan kita laksanakan. Kalau yang sampai terjadi seperti itu, timbul berbagai atau multitafsir terkait dengan aturan atau petunjuk yang terkait dengan masalah pemahaman kita terkait dengan apa yang kita laksanakan. Itu yang tidak diinginkan. Ya, kalau itu yang sudah terjadi multitafsir terkait dengan sesuatu yang terkait dengan masalah pendidikan misalnya, ya tentu hasilnya juga akan berbeda dengan apa yang sesungguhnya kita inginkan. Ya. Jadi saya bersyukur ini kita di tempat ini menghadirkan tenaga profesional yang akan menyampaikan nanti bagaimana model pembuatan satu RPP. Ya, satu lembar, yang dulunya itu berapa lembar ya? Ya, jadi saat ini sudah satu lembar, tinggal bagaimana kita bisa memahami. Makanya di dalam suatu wadah seperti ini yang sangat dibutuhkan itu adalah kecerdasan intelektual kita. Ya. Sebab siapapun yang memberikan pelajaran, mengajari kita terkait dengan RPP, kalau memang kecerdasan intelektual kita tidak mampu memahami, maka apalagi di zaman teknologi sekarang itu, kita hanya selalu mencari di YouTube atau di medsos, kemudian kita copy paste, ya, copy paste. Di zaman kita sekarang tidak perlu lagi seperti itu, dan tidak ada artinya pembinaan seperti ini kalau itu saya lakukan. Dan kalau ada keinginan seperti itu, lebih baik tinggal di rumah saja. Kita cari saja di YouTube, kita cari di mana, baru kita copy paste. Ya. Kemudian kecerdasan emosional itu juga harus didasari dengan itu. Ya. Apakah bisa mengendalikan diri, menempatkan diri, bagaimana kita bersikap, menyelesaikan diri dengan kondisi yang ada. Itulah dibutuhkan iqra, membaca. Ya. Terkadang orang cerdas itu, orang pintar itu jatuh disebabkan karena tidak mampu membaca. Artinya apa? Mentang-mentang dia sudah diakui sebagai orang profesional, tetapi ada satu yang tidak dimiliki adalah kecerdasan itu, kecerdasan emosionalnya itu. Ya. Sama dengan teman-teman di Kementerian Agama. Saya dulu, maaf sedikit bercerita, 1 bulan saya baru berani tampil jadi imam di Masjid Agung. Padahal sejak saya tiba di sini sudah ada yang kenal saya. Saya biasa tampil di panggung tilawah, biasa Dewan Hakim, ya selama 11 tahun Dewan Hakim tingkat kabupaten. Tetapi saya tidak merasa bahwa saya lebih pintar dari mereka. Saya membaca dulu keadaan baru saya masuk. Kenapa? Karena ada satu paham yang saya pahami dan saya tidak dengarkan di situ. Makanya itu dulu yang saya harus lihat. Apakah saya bisa diterima atau tidak? Ya, setelah itu baru dipersilakan, saya langsung baru bisa. Begitu juga sedianya guru kita. Ya, apalagi guru baru. Saya paham tingkat kecerdasan kita luar biasa, tetapi itu yang perlu dipahami. Bagaimana karakter dan kondisi yang ada di sekitar kita, itu harus disesuaikan. Ya, sama juga bagi kita di dalam menyusun suatu proses perencanaan pembelajaran kita. Ya. Kemudian kecerdasan spiritual kita itu juga harus didasari dengan kegiatan wadah-wadah seperti ini. Ya, sama halnya di kelas sudah matang semua persiapan kita. Ya.
Itu terkadang kita lupakan ketika misalnya di luar sana sudah ada suara-suara azan, sudah terdengar di kelas, itu hentikan dulu sistem pembelajaran kalau itu masih berlangsung pada saat itu. Ya. Kenapa? Karena kita terkadang diukur oleh siswa kita. Kenapa guru saya masih mengajar menerangkan padahal muazzin sudah berteriak di masjid? Jadi bagaimanapun misalnya bagusnya kita punya RPP, penerapannya kalau itu yang tidak dimiliki maka juga akan menuai suatu kendala. Kenapa? Karena kita akan dikritik oleh siapa? Oleh murid kita, oleh siswa kita. Makanya ini harus diparalelkan ini. Tapi kecerdasan intelektual, kemudian emosional dan spiritual. Kalau ini sudah bagus dan kita miliki, insya Allah dalam penerapannya pun akan senantiasa menuai satu berkah. Bukan hanya dari siswa, tetapi juga dari yang mengatur kita. Tetapi kalau itu yang tidak dimiliki, maka insya Allah secantik apapun RPP yang kita susun, yang kita jabarkan, itu tidak mungkin akan bisa berhasil maksimal. Ada sekalian, ada satu tadi yang disinggung terkait dengan yang mengaji tadi adalah pindahannya dari nomor 1 ya, bukan luas di sini ya. Jangan dipindahkan, saya pikir janganlah, karena itu proses pindah itu perlu evaluasi betul-betul. Nah, kemarin ada beberapa teman-teman guru yang minta pindah. Saya tanya apa alasannya. Kemarin saya belum bisa memberikan izin. Tetapi karena ini adalah suatu hal yang sangat penting dan ada tawaran saya kemarin kepada yang menghubungi bahwa selama mampu melaksanakan protokol kesehatan maka silakan dilaksanakan. Saya akan hadir. Ternyata kita sudah mengambil bagian dari itu dan insya Allah mudah-mudahan ini bukan suatu pelanggaran. Kemudian terakhir sekali, nanti ketika kita di madrasah, karena kita memasuki paradigma baru terkait dengan masalah, termasuk masalah pendidikan, tolong barangkali setiap kelas itu adalah tempat cuci tangan. Apa yang terkait dengan aturan yang saat ini kalau di Kementerian Agama dikenal dengan peralatan baru, barangkali bisa dipenuhi. Ya, dari mana dananya ya tentu silakan dipikirkan, karena di Kementerian Agama saya lihat belum ada disiapkan hal-hal seperti itu. Tinggal bagaimana kita bisa merumuskan di madrasah masing-masing. Ya, kenapa? Karena memang situasi dan kondisi yang memaksa kita untuk itu. Kapan dilaksanakan, jelas kita akan tereliminasi. Artinya apa? Kalau sudah menjadi teguran, mendapat temuan dan ditegur, tentu ada pertimbangan. Ini kepala sekolah yang tidak mau dengar ini, lebih dieliminasi saja. Nah ini Pak, jadi ini perlu menjadi perhatian dan mudah-mudahan ada kepekaan diri yang kita miliki supaya hal-hal seperti itu yang menjadi bagian dari kepentingan bersama tetap kita laksanakan. Ini barangkali Dokter yang saya sampaikan. Dan mari kita membuka kegiatan ini dengan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dan terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.